Assalamualaikum pemirsa. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Inung di podcast Ar-Rahim. Kali ini kita memiliki tamu yang bisa dikatakan sebagai the living legend. Ini legend. Kita sekarang kedatangan dua orang seniman tradisi. Iki yo pelawak, yo ludrukan. Kita kedatangan Cak Kartolo dengan the next Kartolo, Cak Robert. Wah, gimana kabarnya, Cak Tolo? Nggih, saya Nggih. baik nggih. Cak Robert gimana? Alhamdulillah saya baik-baik. Oke, saya ingin mengawali ini dengan kidungan ala Jawa Timuran. Moto loro kenean serbet sugeng rawuh Cak Kartolo karo Cak Robert. Gelodang. Kan kok Mencolot. Jare wis setahun rano tanggapan tapi krungu-krungu duwike tambah miliaran. rencanane. Ono. Nduk lemari tumpuk-tumpukan. Suarane gombal. Ya apa balesane gimana? Aku lek datane yo gak iso, lek kurang 3 tahun baru ini. Iki lho iso. Sami. Kabeh kudu disepel. Iya, Iki gak ono sepelane rek, dadi iki mau dadakan. Spontanitas. Ini adalah satu-satunya podcast Ar-Rahim yang kita nggak memiliki tema, Cak Tolo, Cak Robert. Jadi tema awak dhewe pokoknya ngedabrus. Jadi tema kita sekarang adalah ngedabrus. Wah, padha karo omongi sak tapruk. Ngomongnya sak tabruk. Oh, sing teko wong ngene-ngene, Pak. Arep diajak ngomong apa? Diajak ngedabrusan ya ludrukan. Ngomong liyane yo gak iso. Nggih. Iki Cak Tolo. Gimana kabarnya? Sehat nggih saya? Sehat. Sehat. Pokok diundang sehat. Mulai Tuku gedang ning Jayapura. Wih. Matur nuwun pun diundang pun Wins. Yeah. Akhirnya. Cak Tol wis ketemu enggak ya? sampun. Napa pariannya to? Nggih matur nuwun dijuguhi roti ndak loro. Cak, ini kan situasi pandemi ini kan udah 1 tahun lebih. Kalau nggak salah kita posoan tahun lalu ya. Mulai sampai sekarang. Iki bisa ono tanggapan nggak? Cara bet kami ngomong. Cara baca apa cara? Ngono penanggung jawab. Loh iki wis tak siapno iki jadwale iki. Iya. Cuman diizini apa enggak gitu. Bisa ono tanggapan enggak? Ya nek ndekan ya ono. Yang MC yang sifatnya virtual. Tapi ya sudah istilahnya nggak seperti dulu, nggak seperti sebelum pandemi. Beberapa job memang nggak bisa dilaksanakan. Ya otomatis ya mengurangi penghasilan. Dandange ya apa dandang? Dandange Dandange ya iku sik rada miring titik. Dandange rada miring titik. dandange Cak Tolo gimana Cak Tolo? Nek kuwi masak iki lek kan tanggapan ya nyoba ngerombeng. Ngerombeng opo? Ya wis cerono ku kelap. Tandangku jejeg terus mau tak cot. Dandange cor-coran. Ya untunge duit nok bank iku akeh. Wis. Dah. Duwe sapa? Ya mbok. Kamalan duwe. Iki sebetulnya situasi umum ya para kawan-kawan seniman, terutama yang seniman tradisi ya. Seniman tradisi awalnya itu kan nyaris semuanya basisnya rekaman radio atau di radio atau tobongan kan. Ya. Tobongan. Sekarang itu situasinya secara umum gimana? Kehidupan mereka itu pripun? Cak Tolo.
Nek sing tobongan sakniki sing lakoni iki Mas Robert. Nek kula niki lawak dadi lek enten undangan nggih budal lek mbon enten nggih mlungker. Nek tobongan iki sing Robert. Tapi sebetulnya kawan-kawan itu di samping nggak gini maksudnya. Mungkin ada beberapa seniman tradisi yang memang ya hidupnya dari sana, penghasilannya dari sana. Iya. Tapi secara umum apakah memang kayak gitu? Atau memang ada kawan-kawan yang ya berkesenian itu kayak hobi gitu loh, Cak. Tapi dia punya profesi lain, ya dagang, ya ngerombeng. Nek di zaman sekarang, zaman kita berbeda dengan zamannya Abah dulu. Iya, iya. Dulu itu memang kesenian itu dijadikan apa ya istilahnya tempat penghasilan. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kita nggak bisa mencari hidup dari kesenian. Kecuali Abah, karena Abah kan sudah membangun itu sudah sejak dari dulu ya. Jadi sekarang yang menjadi harga jualnya apa itu karena legend itu. Nah, itu enggak Legen ya. legen. Ini legennya kalau Pak Gule. Mendem. Nah, jadi memang beda. Kalau sekarang kita bertumbuh pada kesenian ya enggak mungkin. Apalagi kesenian tradisi. Salah satunya ludruk. Jadi di Tobong ini memang teman-teman yang mempunyai kepedulian dengan seni tradisi, dengan ludruk yang ingin melestarikan. Jadi memang kita konsepnya memang sudah berbeda, bukan untuk mencari penghasilan lagi, tapi bagaimana kita menghidupkan ludruk tanpa mencari hidup dari ludruk. Setiap anggota kita lho kon lek kon yo kudu kerja dhisik. Lek kon wis duwe penghasilan, keluargamu settle, dandangmu gak nguling, baru berkesenian. Sekarang begitu. Iki sakjane aku iki ngedepi pemain ludruk apa aku ngedepi dosen iki. Ini dosen luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Bisa di luar. Zaman jenengan itu kan anu Cak Kartolo. Ya. Cak Basman. Cak Sapari, Cak Munawar, Ning Tini. Zaman itu. Itu memang dari berkesenian itu memang bisa hidup, Cak Tolo. Waktu belum grup itu ya memang hidupnya teko Tobongan. Jadi aku 15 dino pindah Malang, pindah Ponorogo sampai tahun 80 rekaman itu tadi aku wis gak main Tobongan. Terus tak teliti ku 130 Tobongan seluruh Jawa Timur itu. Sama peneliti bareng sama nih. Peneliti ludruk. Tak teliti kok mangani jarang. Yo gak enak mana. Jadi yo itu wican nyambut gawe ya memang Memang ludruk sejati. Iya, ludruk sejati. Jadi ketika saya ini tak tulis di Facebook, aku mau main podcast dengan Cak Tolo. Itu teman-teman dari Ponorogo itu salam. Salam nanggone Cak Kartolo. Salam apa? Salam wong Blangkonan. buruk Anda sih. Jadi kalau generasi saya itu Cak Tolo, itu mengenal Cak Tolo itu mulai dari ludruk serius Joko Sambang Ya. sampai ludruk rusak-rusakan itu. Ya, iya. Tumpeng Maut. Tumpeng mah itu lawak juga, wis rekaman. Ah iya wis Iya, rekaman. iya. Tapi kan itu lawaan, tapi kan lawaan gaya ludrukan. Iya, memang ludruk gitu ya. Gaya ludrukan. Jadi memang rata-rata kawan-kawan seniman zamane Cak Tolo itu memang bisa hidup dari berkesenian itu. Iya, jadi Tobongan tuh ngalang-ngali memang hidupnya di situ. Lainnya karena enggak ada lagi. Lulusan apa paling SR, SD, saya dulu SR. Ngulah ngali ngono yo iso duwe anak ya. Loh, saya bujang Mas dulu. Saya kawin tahun 74, baru terus gawe grup ini. Grup Iya dulu. rekaman ya. Iya bujangan dulu. Itu ketemu ning Tini ku ya ketemu nduk Tobongan apa penonton ngefan senang sampean terus sampean kei jampi-jampi apa ya. Temennya di Australia. Rumah Kangguru. Ini kan nyasar
Australia bareng. Ketemunya di RRI. Oh. Ludruk RRI dia ikut nari lah aku. Jadi ludruk itu ketemu suwe-suwe cerita-cerita tadi pasangan ya. Apa dulu ini RRI? Ludruk RRI. Tahun 71 sampai 74. Aku masih ingat waktu itu ono zamane Markuat, Markuat ya. Markuat terus Kancil, terus Cetek, terus Monali. Muali, Muali. Muali, Pak Munali ya. Monali juga ada kan. Nah sekarang itu situasinya berganti. Ada pandemi atau enggak ada pandemi kan situasinya berganti ya. Situasinya berganti. Orang sekarang jangankan ludrukan. Koran cetak itu sekarang juga udah mulai turun. Sopo sing ngarep tuku saiki. Karena semua orang ya membaca koran ya lewat gadget, lewat HP. Wong delok opo ya nangkun. Itu perubahan kayak gini itu seberapa kreatif ditangkap oleh para seniman tradisi ini, Cak Robert? Iya, ya tetap teknologi ya, tidak ada yang bisa mengalahkan teknologi. Terus berkembang, semakin maju tentunya banyak sesuatu yang dianggap masa lalu ini tertinggal. Harus bisa mengikuti semuanya. Salah satunya adalah ludruk. Bagaimana ludruk ini bisa dinikmati oleh generasi yang sekarang dengan menggunakan sarana yang ada. Salah satunya adalah YouTube, IG, kan bisa di TikTok. Tapi sayangnya ada beberapa orang itu yang malah memanfaatkan karya-karya kita untuk mencari keuntungan sendiri. Harusnya ada aturan sendiri ya. Sebuah karya misalnya punya apa ya? Iya. Paling tidak harus ada lisensi dari Abah atau dari Abah Kartolo. Tapi banyak yang apa ya, yang tanpa izin akhirnya membuat apa ya, konten YouTube gitu. Nah, itu yang memang akhirnya kita yang kan orang kan nggak mikir ini asli punyanya Abah atau bukan, kan nggak mikir, yang penting bisa lihat. Nah itu ya paling tidak ada aturan atau ada unggah-ungguh untuk izin atau bagaimana, paling tidak ayo bagi hasil lah. Iki tutup unggah-ungguh ya. Unggah unduh. Jadi diunggah nang YouTube, diunduh. Kono sing oleh dhuwit. Nah, iya. Jadi aku itu jadi penasaran. Karena di channel YouTube itu banyak sekali karyanya Cak Tolo itu. Itu kalau itu miliknya Cak Kartolo, wah itu udah kaya dia. Udah miliarder. Miliaran. Jangan-jangan samane saiki ini asline soge terus nyamar ngono Cak Tolo. Wong ludruke sampean ku wae nduk YouTube. Iya ya iku Pak. Awake didoli wong-wong lah, wong-wong lancar. Awake dhewe sing utange akeh. Kadang-kadang kan seniman tradisi ini kan keterbatasan tim gitu. Iya. Kita sudah berpikir berkarya, sudah nggak mampu lagi untuk mikir ya apa caranya ada nggak YouTube sing iso anu, atau kita menjalankan media sosial, sehingga memang harus ada tim yang memang menjalankan itu. Kadang-kadang timnya itu ya mayak ya bayar. Timnya dewe kadang-kadang buju ya weh. Pertama lamar. Anu, Bah, aku tak jadi time sampean ngono. Roro dheweke sing dadi bendahara. Ini sing larang kepengin ya apa tak enak. Jadi ini saya pengen mengklarifikasi nih, ini mumpung kita ketemu Cak Tolo. Jadi sebetulnya karya-karya legend Cak Kartolo dulu itu yang sekarang banyak bertebaran di YouTube itu tidak di akun resminya Cak Kartolo ya? Enggak, Mas, enggak. Ini mau bikin baru. Oke. Yang memang Cak Kartolo asli. Cak Kartolo asli. Jadi ini juga penting untuk diketahui oleh khalayak ramai yang ada di sana. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang ini menikmati karya-karya ludruk Cak Kartolo yang bertebaran di YouTube, itu Cak Kartolo sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun karena itu dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Ngaten nggih, Pak. Nggih, kira-kira ngoten. Saking kula Ya kene kate Pak, ngomong ya kene angel. Ini menang. gak enak. Kene oleh terkenal itu ya Pak ya. Iya. Gak ngerti. Ya wong tau nyolong memen kak. Lha lek iku tercemar, Kak. Kadang kita juga gitu, kita pentas itu tahu-tahu ada yang ngambil ya gambarnya, Iya, iya. kemudian diunggah ke YouTube. Ya klarifikasi loh, itu kan tempat umum loh. Tapi kan sing main kan awake dhewe. Oh, ya nggak Ya paling bisa. enggak ya kan kudu ngomong kan awake dhewe. Iya, nggak Nah, bisa. kita misalkan ada pementasan di Balai Pemuda, Lodro gitu, kan banyak yang ngambil. Iya. Nah, diunggah. Lalu kita klarifikasi loh, itu kan tempat umum, jadi bebas kita ngambil. Itu luru-luru, Pak. Tapi ini menyangkut tentang copyright, kok. Iya. Karya cipta. Jadi saya kini bener-bener tantang guling, gak miring tok guling. Wis kira-kira lek rong wulan maneh iso dodol tanah, Pak. Dodol tanah Tanah yo sinten? gak payu. Tanah sinten? Tanah longsor. Tapi saya ini dia punya usaha kulit. Kulit tiduran film, Pak. Ya cepat. Berat kabel. Itu mau ekspor sepatu kulit. Waktu sekarang Piala Euro ini. Iya, iya. Tapi siapa sing gelem gawe wong kulite duren? Tiduran. Entek Iqbal iku. Aduh mbledok. Nah ini kayak gini, Cak Robert. Ini sebetulnya negara. Wah, ini ngomong negara ini, ngomong negara. Ini sih, saman kan gak gelem ngomong ini Cak Tolo. Dia Cak Robert yang ngomong ini ya. Saya ya. Dari itu Cak Tolo. Pokoknya sih ngomong-ngomong ini kayak Robert, ojo aku. Enggak, tapi sebetulnya gini loh, bukan apa-apa. Jadi negara ini itu kan sangat membanggakan dengan kesenian tradisional. Iya. Sejak dulu itu di pemerintahan berganti-ganti itu selalu membanggakan kesenian tradisional. Seniman tradisional itu disanjung di mana-mana. Iya tidak? Betul. Wah sejak dulu lah, sejak dulu Dibangga-banggakan. dibangga-banggakan. Itu sebetulnya seberapa sih dukungan untuk para seniman tradisi ini agar tetap bisa berkarya dan karyanya itu membanggakan negara. Seberapa dukungannya itu, Cak Robert? Kalau ini negara secara luas, kalau negara secara luas ya memang banyak banget ya seni tradisi seluruh Indonesia. Jadi tentunya kebijakan-kebijakan itu turun ke daerah. Ngomong daerah ya, wis Nah, enak-enak. daerah ini sebetulnya ya sudah perhatian dengan seni tradisi. Ya, cuman tidak total. Cuman nih kalau yang penting. Cuman tidak total. Tapi sebetulnya apa ya? Sama mau ngomong untuk jobol los, begitu tika imik kok satu kelagep-kelagep ini ya apa? Iya, ngomong dorong. Jadi memang kita sih enggak peduli ya. Kita itu kehadiran Luntas itu untuk Ludruk itu sendiri. Jadi kita nggak peduli mau diperhatikan pemerintah atau tidak diperhatikan. Itu kita los saja. Dikai bantuan ya tak terima, gak ya enggak ada masalah. Karena memang Ludruk kita hadir untuk Ludruk, bukan untuk pemerintah sebetulnya. Yang kita harapkan pemerintah menyadari itu, bahwa ini Ludruk sekarang ini perlu perhatian yang lebih. Kalau memang dikatakan ini adalah budaya yang perlu dilestarikan, perlu dibanggakan, ya jangan dibanggakan saja, tapi ya diopeni dengan serius. Tobong aja kita enggak punya kok Surabaya. Ayo, tobongan oleh duit receh dipajeki ya. Nah, tobong ini Surabaya tidak punya tobongan. Istilahnya kalau memang pemerintah kota Surabaya ini perhatian dengan Ludruk, ya harus dibangunlah satu tobong aja. Iya. Gitu, satu tobong aja untuk berkesenian bersama-sama. Nah, sementara kita sendiri untuk mencari tempat itu ya akhirnya bangun tobong sendiri. Yang memang tidak ada campur tangan dari pemerintah. Harapan tobong itu kita bangun dengan biaya sendiri. Jadi tak bangun ayo perhatian no meneh gitu loh. Tambah ono apa ta apa. Ini hanya untuk apa ya? Untuk melestarikan kesenian lu. Enggak lebih.
Dan kita kembali lagi, awake dhewe awal wis berjanji untuk wis gak usah arep-arep neng pemerintah. Iya. Kita ndak peduli dengan pemerintah. Saya itu kepingin mencontoh Abah. Nah ini dengan tidak pernah menerima job dari partai politik apapun. Oh iya, enggak ya. Betul, Iya. tidak pernah berhubungan dengan partai politik apapun. Itu Saya kalau kepingin- diundang partai politik enggak, Bang? Saya minta maaf jangan karena apa habis enggak main politik nggak ngerti. Iya, karena Abah ini murni Tambah salah tambah bahaya. apa ini murni kesenian, udah kesenian. Mau oleh berhubungan sampai apa pas ada pilkada, pilwali Sabah itu tutup. Sama saya juga kepinginnya begitu. Aku gak peduli dengan partai politik, gak peduli dengan pemerintah, pokoknya aku berkesenian. Kalau pemerintah mau membantu ya monggo, kalau enggak juga enggak ada masalah sih. Karena memang tujuan kita ya ludruk itu bagaimana bisa terus ada gitu. Jadi cari Cek Cakartolo itu kayak TKI ya syukur. TKI ya kapan Sampai luset. semboyannya oke. Jadi Cak Robert ini sebetulnya adalah pentolan sekaligus pendiri ya Cak Robert. Iya. Kelompok Ludruk Luntas. Ini adalah komunitas ludruk anak-anak muda. Makanya saya tadi di awal mengatakan bahwa Cak Robert ini adalah the next Kartolo. Amin. 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 Tapi kan gini. Pemerintah itu kan punya dewan kesenian. Kok terus guyu meseme kok sedok sesek. Nah, kalau pernah nggak sih di ini disapa atau mendapat program dari dewan kesenian kayak gitu, Cak Tolo pernah nggak? Ya kadang-kadang diundang untuk mengisi acara. Berarti itu diperhatikan. Kadang-kadang ada penghargaan merupakan uang ya pernah gitu. Main selamat ya. Ini pula pemerintah. Dewan kesenian. Lu iya lah pariwisata itu bukan. Kene. Oh, gitu. Betul. Dewan kesenian. Sedikit podo. Langsung Cak Robert dewan kesenian jawab Cak. Niku dinas pariwisata. Dengan ini Dewan kesenian. Dewan kesenian ini DKS ini. DKI. Dulu pernah Nanti juga diundang DKS. waktu teng iki sih jalan apa? Pemuda nih. Nggih. Nggih, lumayan sering disukani job-job ngoten. Ngoten. Acarane Nggih acara Pariwisata. kanggo ngibur-ngibur. Nggih, dewan kesenian sapa tahu DKS ini. Nggih, nggih. bener. Lek pariwisata lah teng niku Balai Budaya nih. Nggih balik Niku nggih budaya. sering ngoten. Ini sama sering oleh job sangko pemerintah atau dewan kesenian kan? Kalau Dewan Kesenian sih kita sudah apa ya? Ilfil duluan. Kalau dari pemerintah memang ada program yang pentas reguler ya satu Iya. tahun satu kali. Satu tahun satu kali di Pemuda Oke. Balai Budaya. Cuman kalau untuk perkembangan ya nggak maksimal. Kalau satu kelompok disuruh main satu kali di Balai Budaya itu. Nah, itu Dalam satu tahun. dalam satu tahun. Kita kepengennya ada ruang terbuka yang bebas digunakan oleh seniman tradisi. Ya, kelasnya kelas tobong gitu. Kelas tobong ya. Iya. Jadi kalau kawan-kawan yang belum ngerti istilah tobong, tobong itu sebetulnya kayak satu area pertunjukan yang biasanya dibatasi oleh dinding yang tidak permanen atau semi permanen. Karena biasanya dikarcisno kan, dikarciskan, kemudian seniman tradisi apa saja bisa ludrukan atau bisa apa saja, itu dia punya jadwal untuk menggelar pertunjukan di situ. Karena itu akan ada sedikit pemasukan, pasti sedikit lah pemasukan dari sana. Jadi ada pergeseran dengan nama tobong ini. Kalau tobong dulu itu kan gedung yang berpindah-pindah. Iya, iya. Bisa di Malang, Ah. di Nggih, Bang. Nggih. Nggih.
Tapi setelah itu enggak ada, akhirnya bergeser nama. Tobong itu ya tempat pertunjukan ludruk. Tempat pertunjukan. Yang awalnya gedong akhirnya jadi tobong ya. Tobong gitu. Asalnya gedong. Dianggap tobong. Dianggap tobong. Ya, Itu bisa saja di sebuah gedung sekarang, ya, atau bisa di lapangan yang kemudian dibatasi karo Ya gede-gede. gede guling. Iya. Oke, arep tak terusno nang sing guling-guling iku anu wis. Engko tiwas dadi perkara maneh. Ini ono terengguling. Oke. Oke, sekarang sebetulnya kayak gini, Cak Tolo. Kalau Cak Tolo itu merasa sampai sekarang masih dikenali oleh anak-anak muda enggak? Sebagian ada kalau di kampus gitu kadang apa ulang tahun kampus juga kadang datang tapi lawaan bukan Lawaan nggih. nggih. Pernah juga diundang ke pesantren kan katanya? Pondok pesantren ya di Bumiayu Malang, terus di Nganti baru-baru ini di Singosari itu tidak jadi karena pandemi tidak boleh. Terus di Cetayung Gresik juga begitu karena keadaan pandemi. Cuma ya di situ ya disuruh saya mau Pak, cuma hanya lawaan. Oh iya gak apa-apa. Jare ini sampean sing kiroah karo sing bagian donga. Suaraku pedot. Sing ono buntute kok pedet. Aku kaget. Aku mari diundang menang pesantren. Ini masa pesantren wis kekurangan kiai. Tak kira diongkon ceramah. Jadi ketika kono apa, Cak? Lawak. Tapi digagalkan, Cak Ton. Ya memang ini keadaan pandemi karena kalau Iya. saya datangkan kan orang-orang lihat nanti dadi masalah nanti. itu sangune pancet. Oh, kayak izin kau. Jenis kan. Nemen nasibe kok ya nemen. Kadung utang beras ya. Iki wis kadung Bingung. Oleh bingung golek. Iya. Kayak nutup. iki wis kadung nyewa sopir, DP sopir. Iya. Kata budal kasih. Cak Robert, kalau menurut sampean Cak Robert ya, itu kesenian tradisional kayak ludruk atau lawaan ala ludruk lawaan ala Cakartolo itu masih seberapa digemari oleh anak-anak muda kita sekarang? Sampean kan sekarang kan membentuk komunitas ludruk yang itu rata-rata anak-anak muda. Iya. Itu seberapa sih anak-anak muda kita masih menggemari itu? Ya sebetulnya banyak. Kayak awal-awal kita muncul sebelum pandemi itu pementasan kita itu selalu rame dan selama kurang lebih 3 tahun mulai 2016 itu di THR Aha. yang orang bilang itu kayak kuburan. Iya. Itu kita berhasil mendatangkan penonton paling sedikit 180-an orang dari selama 3 tahun. Dan itu dari berbagai usia yang datang. Dari berbagai usia. Pendekatan kita Oke. memang anak-anak muda. Pendekatan kita anak-anak muda, anak kampus, anak-anak komunitas. Iya. Jadi kita memang membuat hubungan dengan anak-anak mahasiswa. Kalau mahasiswa itu punya acara mengundang kita pun enggak sebenarnya lebih ke arah edukasi, bukan nominal tapi ke edukasi. Iya. Nah, dari situ itu bisa narik anak-anak ini untuk datang ke gedung. Jadi sebetulnya penilaian banyak orang bahwa kesenian tradisional itu mulai ditinggalkan anak-anak muda itu nggak sepenuhnya benar ya. Enggak sepenuhnya. Soalnya kan sejak tahun berapa? 2016. 2016 sampai sebelum pandemi ketika nobong. Tapi ya tergantung konsepnya. Tergantung konsepnya. Kalau ABBA sih memang tidak diragukan lagi. ABBA ini juga segala usia. Bahkan angkatan di bawah saya itu mengenal ABBA. Loh, sing wis mati ya sing delok Cak Tolo. Ini jengong. Tapi kalau selain ABBA sudah pasti akan ditinggalkan ya. Pertunjukan itu akan ditinggalkan. Makanya kita bentuk konsep-konsep yang kiranya anak muda itu senang.
Lawaan sih pasti senang ya. Hmm. Tapi kalau kita ngomong ludruk lah, ludruk ini kan bukan sekedar lawaan saja. Iya. Tapi ada komponen-komponen lain yang harus ditonton juga. Nah, kita cari sing ndi sih sing iki nggarakno arek-arek saiki iki jenuh itu yang mana gitu. Sing paling penting itu mereka mau nonton ludruk dulu. Iya. Mereka mau nonton ludruk dulu, asik, baru mereka akan tahu sejarah ludruk itu kayak ngene, sakjane kayak ngene. Soalnya ada istilah-istilah bahkan ketika aku masih kecil ya. Iya. Itu Cak Tolo ya masih muda wis. Lah iki wis tuyuk-tuyuk dewe iku main nggo tekan ya mereka. Ya cuma Melayu sih banter. Apa mana Melayu nggak di arisan Pinyitan. Anak-anak lek gelem gabungan mbek aku lho, mak sing nonton kabeh teko Karangan Ulo. Bulus. Itu ada istilah-istilah ludruk yang aku tuh nggak ngerti tapi ya lucu gitu loh. Misalnya anak horda, pring, iki opo sih? Lha aku dhewe sing lakon yo gak. Kohon wong ngendi? Wetan kali. Arep nanti nang kulon kali. Tak elingno Dik. Tengah kali gak no uwote. Tapi tak awak istigana jembatan saya. Tapi saiki wis ana jembatane. Wetan kali karo kulon kali. Aku tuh sampai hafal. Kecilku itu sampai hafal. Jadi begini, saya itu lahir dari lingkungan yang itu sama sekali tidak ada lingkungan kesenian tradisional. Dalam pengertian fisik ya. Tapi karena semua orang nyetel untuk radio, tape dan sebagainya hafal, sampai hafal. Cekintung waktu kemat peduntung. Waktu gumah. Itu sejak tahun berapa diciptakan kan? Menurut aku abadi gitu. Tahun 80. saya itu tertarik ludruk ya itu karena setiap berangkat sekolah itu tetangga itu nyetel kasetnya apa setiap berangkat sekolah pagi itu nyetel kadang-kadang saking enaknya sampai telat berangkat sekolah. Dosa sama contoh. Ngene lho. Telat sedina gak apa-apa. Lek telat 3 bulan iku mbobok. Iki cita-cita awal iku dadi pilot. Saiki belok nang tentara belok nang ludruk gara-gara sampean. Iya, apa? Heeh. Lah ya apa aku nyambut gawe. Saya berangkat sekolah dulu orang sih budal cek naik lo ngrungokno Ludruk. Arep diseneni ya apa wong bapake dhewe ya terus melu ngrungokno. sampai telat apa ya ya memang kemudian itu berjalan akhirnya aku kepingin ketemu karo Kartolo yang di kaset itu. Iki ngono ketemu langsung ngantem. Untung merocot ya. Alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan main Banyolan Kartolo nggih Bang. Iya. RCTV niku nggih. Itu dekat baru saya belajar. Awas sampean, Cak Tolo, Cak Robert, mben lek pas wayahe main ludruk enggak ngundang aku. Aku pengen ludrukan. Aku tak ngidung aku. Meneh sore po. Prai aja. Kono ijen lah. Oke, jadi kayak gini sampai kita itu ngefans namanya Cak Kartolo itu sampai ada cerita-cerita dari kehidupannya. Yang ini mau tak klarifikasi ternyata salah. Jadi itu sampai ya soalnya ndok ludruke kan kayak ngono iku. Neng Tini dadi anake Cak Basman. Terus pacaran karo Cak Tolo, kayak gitu. Itu sampai di masyarakat itu menganggap bahwa Cak Tolo ini mantune Cak Basman. Iya. Ini bener nggak sih Cak Tolo? Itu Pak, iku kanca. Maratuaku bengkel angkatan udara. Tahu maratuwa iku lara, Cak Basman mbek aku besok. Dokternya bingung. Yang mertuanya yang mana? Coba dokter iku coba iki dokter sekolah nduk endi kok iso sampai ngurus mertuane Kartolo iki. Ya iki Pak, itu sing iki irung tak umek-umek. Nah, aku tuh membayangkan kayak gini loh Cak Robert. Andaikan kita bisa berkolaborasi ya antara seniman-seniman yang angkatan kolonial, kemudian seniman-seniman yang sekarang milenial itu berkolaborasi untuk menghadapi situasi sekarang.
Itu kan Cak Kartolo itu sebetulnya kan bisa ditonton nggak hanya urusan lawaan dan ludruke. Sampai Cak Kartolo ngentut aja, urusan mertua sampai diurus dokter. Jadi kan sebetulnya sekarang kan konsep-konsep YouTube kayak gitu ya. Itu urusan kentut aja itu bisa masuk YouTube. Nah, Cak Kartolo kan nggak bisa hal kayak gitu. Itu mungkin nggak kolaborasi antara seniman tua kolonial ini dengan yang milenial ini, itu iso nggak dikolaborasikan? Tapi yang tadi pandemi anu kano lek selama ano pandemi eman Pak, ya. Penonton nggak iso akeh. Boleh. Jadi milenial kalau manual Jamal now Kayak manual. Milenial manual. Milenial saiki terus manual Manula. manula ta. manula. Teman biyen niku manula. Sama niku anu Cak, sama niku kualat nanggone Munawar almarhum. Kan biasanya Munawar lek ngomong kan grewelan ngono iku terus sampean bully. Iya, ngomong mesti keliru kabeh. Kedian karo. Iya manula ngomong manual. Dia manula. Sing ngomong sapa? Dengan manual. Itu nggak hanya konsep tentang pertunjukannya yang kolaborasi, tapi juga menghadapi perubahan penonton, menghadapi perubahan teknologi kayak gitu. Itu mungkin nggak, Cak Robert? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Ya tergantung sing tuwa iso dijak kolaborasi lho, Mbak. Sangkan tergantung sing tua kena diatur apa asli ning ngono. Tapi angel gak wong baris diatur. Baris lo gampang. Hansip baris Berkumpul ya berkumpul. Tapi lek masalah kemajuan ya kudu arek nom-nom. Sing lawas sih mengikuti. Cuma punya nama tok. Iya. nggih. Ya. Kira monggo kapan sih? Anjing sore. Baru gak sih. Ayo diatur ya. Ayo diatur. Masalahnya pandemi. Iya itu angel, Pak. Iya. Oke, ngomong-ngomong pandemi. Iku sebetulnya iki pemerintah lagi, tapi iki kita nggak ngerasani elek, sama sekali nggak ngerasani elek. Karena memang dalam situasi pandemi kayak gini kan orang bekerja dibatasi. Termasuk juga pentas-pentas kesenian kan juga dibatasi. Akhirnya pemerintah kan ada bantuan sosial untuk membantu orang-orang yang terkena dampak. Itu ada nggak bantuan sosial yang memang dikoordinir khusus untuk para seniman tradisional yang kena dampak pandemi itu wonten nggak, Cak Tolong? Saya takon Robert. Wong durung keliru. Dheweke wis anu main selamat ya. Ribon gimana? Ya itu kan pemerintah kan memang punya program bantuan sosial untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang terdampak pandemi karena kan dibatasi bekerjanya dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong orang-orang yang terkena dampak itu kan salah satunya para seniman tradisi kan? Paling. Karena yuk arep pentas, arep nobong itu ya semuanya serba terbatas, bahkan dilarang. Bantuan-bantuan ada nggak yang secara khusus diberikan pada kawan-kawan seniman tradisi agar dia tetap bisa untuk sementara tidak ada pertunjukan tapi tetap bisa hidup, bisa berkreasi kayak gitu? Kalau bantuan ya ada, tapi tidak khusus sih. Oh, nggak khusus ya? Ya umum aja, umum untuk seniman karena kita anggap umum ya. Bantuan itu pun saya sendiri menganggap nggak ada pengaruhnya. Sekarang satu kelompok ludruk itu ada kurang lebih 15 orang. 15 orang itu belum pengrawit, pemain. Kok 16 tambah aku ya? Nah itu kiranya kalau memang kepingin membantu seniman ya harus maksimal. Ya masa lah untuk selama pandemi waktu itu kan kita sudah melewati pandemi selama 4 bulan. Masa dari 4 bulan itu setiap kelompok ludruk hanya mendapatkan bantuan 1 juta. Padahal setiap kelompok ludruk ini kan anggotanya lebih dari 10. Katakanlah 1 juta. Itu 10 orang. Iya. Sudah 100.000. Kira-kira cukup enggak untuk hidup
selama tidak pentas 3 bulan itu. Ngopi karo Nggak usah lama-lama. 1 bulan aja kira-kira cukup nggak uang 100.000 nih. Nah, seperti itulah. Cak tolo mesam-mesem. Cak Ada. tolo mesam-mesem. Panduannya ada, tapi ya kita anggap kurang maksimal. Cak tolo mesam-mesem arep ngomong ketane itu ya. Iya, saya dapat bantuan tapi lewat kampung BLT. Ada BLT saya dapat bagian, saya ambil. Nggak tahu kalau saya, kan saya pakai masker. Setelah dibaca, lu Pak Kartolo. Kok lah, emang Pak gak dijobok lah. Kayak iso nempur. Gak dijobok setahun sepisan. Ya kali Pak, rusak kantor pos iki jare ngono. Ya boleh kayak iso nempur wong bojo wis kaya India kaya Iya, Belanda. Oke, Cak Tolo dan Cak Robert, matur suwun, sudah datang, sudah ngobrol. Ini memang ngobrol ngalor ngidul, memang temanya ini tak kasih tema ngalor ngidul. Iya. Gitu. Jadi ngomong saenake. Nanti kadek ngulon nih gitu. Mulon buntu. Tuh kan, tembok. Karena uwote, mulai karena uwote. Cuma aku mang masalah DKS sampai iki lho pariwisata mang. Bingung aku. Tapi tak omongi arek-arek kawan-kawan DKS dan pariwisata, iku mau sing ngomong duduk Cak Tolo, iki keplecuk tok iku wis. Berarti karo nemen. Cak Tolo, terakhir, penjenengan apa yang diharapkan ke depan sebagai seorang legenda seni tradisional Jawa Timur, lawaan sekaligus ludrukan, apa yang diharapkan ke depan, Cak? Ya gini loh, kesenian tradisional jangan dilupakan. Yo Kak Ludruk dok ya. Nggih. Semua itu tinggalannya nenek moyang kita. Dan lagi apa Dewi kudu menyelesaikan diri meskipun tua mengikuti perkembangan zaman ya. Iya. Jadi kita gimana caranya kita kerja bisa digemari ya wong tua ya wong nom. Kita terus berusaha selama masih sehat masih gitu kira-kira gitu untuk mencukupi keluarga itu. Tapi sampean ya iso ngitung ya. Iso ta boleh kurang 3 tahun ket pesen iso lek dadak angel. Soalnya ngomongnya wis kayak mau nawar kan. Padahal untune sik utuh ya. Oh tetapi urate wis kendho kabeh. Cak Robert, ada apa Cak Robert yang ingin disampaikan terkait dengan kesenian tradisional, Cak Robert? Ya harapan kita seniman tradisi ya kita bersama-sama untuk menyampaikan kepada generasi muda kesenian tradisi khususnya ludruk ini ya perlu dilestarikan, perlu dikembangkan. Karena jangan sampai ludruk ini akan hanya menjadi sebuah cerita di anak cucu kita, tapi gak ngerti wujudnya ya apa. Iya, iya. Dengan segala upaya saya kepingin mengajak semua seniman tradisi, baik yang muda, baik yang tua, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan ini, untuk membuat sebuah sebuah pertunjukan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan seperti halnya ludruk itu kan terus berkembang. Yeah. Dari tahun kurang lebih 09 sampai sekarang ini kan ada perubahan-perubahan. Jangan takut berubah ketika zaman sudah berubah. Ya mungkin namanya bukan ludruk tapi mungkin ludrukan. Mungkin tahun depan lagi, tahun dekade berikutnya akan berkembang lagi menjadi apa? Ya itulah perkembangan. Ludruk plus. Ya, Saya enak loh sing ono plus-plus e. Gaya lek tahun nduk kene kok sok sopan dheweke. Sok sopan. Iya. Ya, iki kampus UIN ngono. Ya, harus sopan. Aku nyumpin. Oke. Terima kasih Cak Kartolo, Ngomong. Cak Robert sudah bersedia hadir di sini. Saya tahu panjenengan sangat sibuk hari-hari ini ngeladeni undangan nanti-nanti ya. Iya, undangan bowo kata Jadi pemirsa, jangan kaget kalau suatu saat saya akan main ludrukan bersama Cak Kartolo atau Cak Robert karena hari ini saya sudah di DP. Berapa M? DP ini M 2M. 2M. Iya, Makasih ember, Mas. Makasih Mas. ember, Ember. ember.
Sekali lagi matur suwun Cak Kartolo dan Cak Robert sampun hadir di sini. Semoga kita bisa bareng-bareng untuk tetap menghidupi kesenian tradisional. Amin. Ini adalah kesenian kebanggaan kita bersama. Iya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.